Untuk keluar dari tekanan lawan, Inzaghi menerapkan taktik neraca saat build-up serangan. Lalu seperti apa taktik tersebut? Dan bagaimana taktik tersebut menopang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2. Bedanya kini semua pemain inti bermain setelah diistirahatkan di Liga Champions. Di belakang Dumfries dan Di Marco kembali mengisi posisi wingback. Di tengah Barella kembali melengkapi trio lini tengah. Lalu Thuram kembali ditandemkan dengan Lautaro di lini depan. Yang patut diingat adalah posisi Dumfries, Di Marco, Thuram, dan Lautaro karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Di Francesco mengganti formasi menjadi 3-4-3. Meskipun begitu, perubahan komposisi pemain hanya terdapat satu. Ibrahimovic duduk di bangku cadangan dan kini Oyono main sejak awal mengisi wingback kiri. Yang patut diingat adalah posisi Lirola, Oyono, Sole, dan Renner. Build-up dilakukan Frosinone dengan menempatkan dua gelandang lebih dalam menemani tiga bek tengah di pertahanan. Sebaliknya, dua wingback diposisikan lebih maju. Situasi tersebut membuat Frosinone bisa membawa bola ke tengah dengan cukup leluasa, sebab tidak ada pemain yang mempressing sisi pertahanan. Dumfries dan Di Marco ikut mundur ke belakang mengikuti dua wingback lawan. Maka sisi kanan atau kiri jadi ruang kosong yang membuat bek tengah lawan bisa leluasa membawa bola ke tengah. Itu terjadi karena Inzaghi menginstruksikan Dumfries dan Di Marco untuk mempressing wingback atau fullback lawan saja saat build-up. Sehingga jika bukan wingback atau fullback mereka tidak akan maju. Buktinya terlihat saat lawan Fiorentina dan Milan. Kedua tim tersebut melibatkan fullback dalam build-up sehingga fullback main lebih dalam. Maka Dumfries dan Di Marco pun terlihat maju lakukan pressing pada fullback lawan. Kedua, Inzaghi tampak tak ingin melonggarkan kerapatan blokade lini tengah. Sebab bisa saja Lautaro yang mempressing bek tengah. Hanya saja konsekuensinya dua gelandang bisa tanpa penjagaan. Build-up pun bisa lebih berbahaya bila dialirkan lewat tengah. Untuk itu, sisi lapangan dikorbankan untuk tetap meminimalkan peran gelandang dalam build-up. Inilah penyebab Frosinone bisa lakukan build-up dari belakang ke tengah dengan lancar. Baru saat sudah di tengah, pressing yang lebih intens diterapkan Inter. Formula 4-1 dilakukan. Satu bek tengah akan meninggalkan posisinya di belakang dan mempressing lawan di tengah. Pada cuplikan ini terlihat Darmian maju dan mempressing Renner di tengah. Itu membuat hanya tersisa 4 bek di pertahanan. Formula ini begitu krusial bagi Inter sebab Frosinone sendiri dominan menempatkan dua gelandang serangnya lebih dalam. Sole dan Renner rutin main lebih dalam untuk menerima bola. Dengan majunya 1 dari 5 bek membuat mereka selalu dipressing baik oleh Darmian atau Bastoni. Meskipun begitu, taktik paling krusial bagi Di Francesco di laga ini adalah pola build-up. Memajukan wingback saat build-up membuat Frosinone bisa alirkan bola dengan baik dari pertahanan ke tengah. Frosinone menerapkan high block saat Inter lakukan build-up di pertahanan. Mereka mempressing semua pemain Inter yang ada di belakang. Dalam tekanan tersebut, build-up dilakukan Inter dengan memposisikan salah satu wingback bermain lebih dalam. Terlihat Dumfries ada di sisi dalam kanan sementara Di Marco dibiarkan maju. Pemposisian wingback ini bagaikan neraca, sebab saat satu sisi turun, satu sisi naik. Saat Dumfries main lebih dalam, maka Di Marco main lebih maju. Itu terlihat saat bola sudah diumpankan ke Thuram. Tampak Di Marco ada di sisi depan kiri. Hal sebaliknya pun terjadi saat build-up dilakukan dari sisi kiri. Saat Di Marco main lebih dalam, Dumfries main lebih maju. Itu semakin jelas saat bola diumpankan ke Lautaro. Dumfries tampak ada di sisi depan kanan. Untuk itu, taktik mengalihkan bola dari satu sisi ke sisi yang lain rutin dilakukan Inter. Sebab di sisi yang lain ada wingback yang main lebih maju dan mungkin tak terjaga. Misalnya pada cuplikan ini, build-up dilakukan dari sisi kanan dengan Dumfries yang main lebih dalam. Lalu bola diumpankan pada Calhanoglu.
Calhanoglu pun mengirimkan umpan ke sisi kiri sebab Mkhitaryan tak terjaga dan Di Marco sudah maju. Maka serangan berbahaya dilakukan Inter. Selain itu, pola neraca pun diterapkan pula pada dua penyerang. Lautaro dan Thuram akan bergantian main lebih dalam untuk menerima bola. Misalnya saat build up dari sisi kanan pertahanan, Thuram akan main lebih dalam sementara Lautaro mempertahankan posisi di depan. Sebaliknya saat build up dari sisi kiri pertahanan, Lautaro yang main lebih dalam sementara Thuram mempertahankan posisi di depan. Nah, kombinasi dua pola neraca dari wingback dan penyerang ini yang jadi jalan Inter untuk melepaskan diri dari high block lawan. Namun semua pola tersebut tak hanya dilakukan saat di belakang tapi juga saat sudah di tengah. Misalnya pada cuplikan ini, Lautaro main lebih dalam untuk menerima bola sementara Thuram main lebih maju. Lalu bola dikembalikan ke Dumfries. Dumfries mengalihkan bola ke sisi lain dengan mengumpankan bola ke Mkhitaryan. Di Marco yang awalnya di belakang secepat kilat maju. Lalu Mkhitaryan pun mengirimkan umpan pada Di Marco yang sudah ada di dalam kotak penalti. Sayang umpannya masih dipotong bek lawan. Satu serangan ini merupakan kombinasi dari tiga pola yang sebelumnya dibahas, yaitu main lebih dalamnya salah satu wingback dan penyerang dan pengalihan serangan ke sisi lain. Bahkan dalam gol Inter, pola-pola yang sebelumnya dibahas terlihat. Di gol pertama, build up dilakukan dari kiri sehingga Di Marco dan Lautaro main lebih dalam. Sebaliknya, Thuram dan Dumfries main lebih maju. Lalu Mkhitaryan umpankan bola ke Di Marco dan gol spektakuler tercipta. Lalu pada proses penalti pun hal-hal tersebut terlihat. High block yang dilakukan lawan membuat Di Marco harus main lebih dalam membantu build up. Lalu saat bola dikuasai Bastoni, ia lakukan umpan jauh ke Thuram yang main lebih maju. Nah, di sini terlihat Dumfries main lebih maju dan Lautaro main lebih dalam. Kembali pola neraca dilakukan wingback dan penyerang Inter bahkan dalam proses penalti ini. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.